Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadhihi al-haflah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Rasulil huda wal insaniyah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa kulli man nasarahu wa walah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, nafa'ana Allah wa iyyakum bi dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa ta'limahu wa ta'allumahu wa tadrisahu wa tafhimah. Innahu jawadun karimur raufur rahim. Allahumma inna hadzal ma'hada ma'haduk wa nahnu abduk wa khadimu dinik. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'diratana wa ta'lamu hawaijana fa'tina sulana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wahdina siratal mustaqim wa ansurna nasran 'azizah. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul 'aziz. Allahumma aidil qulubal ulama'i wal muslimin min naumi ghaflatihimul amin wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyatana hadatil ulama hayatan tayyibah ila yaumil qiyamah bi barakati falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibah ala kulli batilin wa zalimin wa fahisin wa su'in la'allahum yattaqun. Allahumma ighfir lahum dhunubahum wa kaffir anhum sayyiatihim warfa' darajatihim wa aslih dhurriyyatahum wa barik tilkatahum wanfa' ulumahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'alha hufratan min hufarin nar khususan ila ruhi Kiai Haji Holil ya, Kiai Haji Holil, Kiai Haji Yusuf Mubarak wa ghairi dzalik wa usulihim wa furu'ihim wa asatidihim wa talamidihim wa ahli silsilatihim. Nas'aluka Allahumma bi'ulumihim wa bimanafi'ihim wa biistiqamatihim
usula maqasidina wa yusra umurina umuri dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadratal kiram, para alimil ulama, para zu'ama, wa 'alal akhas, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi, Pak Camat Kecamatan Parakan Salah, oke sareng sadayana rengrengan aparatur pemerintah di Kawit RT dugi ka Bapak Bupati tadi, terutami anu paling teristimewa keluarga besar Pondok Pesantren Al-Khaliliyah, keluarga besar pimpinan Pondok Pesantren Al-Mubaidiliyah, Pamirsa Kiai Haji Kamaluddin, oke segenap ahli pengawasan di nararaga acara Dikro, Mujahadatil Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad tadi tesaha ngedeholkeun teh Kiai Haji Tariq Yusuf Mubarak, oke kasepuhan Kiai Haji Khalid, sadayana para masyayikh, para kiai, para sesepuh, para ajengan anu parantos aya di alam barzah, urang sakantenangkeun di nararaga acara memperingati semangat perjuangan aranjeunana anu parantos terdahulu, anu ayeuna parantos aya di alam barzah. Mudah-mudahan semangat aranjeunana tiasa mewarnai kana kehidupan urang sadayana anu masih kene aya kesempatan ayeuna. Alhamdulillah dina wengi anu sangat teristimewa kami simkuring ngadampal anu pertama ieu ka Pondok Pesantren Al-Khaliliyah ieu. Memang perjuangan pesantren mah sanes di kota ka kampung, tapi di kampung ka kota. Nandakeun bahwa perjuangan di kampung ka kota adalah perjuangan Nahdlatul Ulama. Bagi Islamna anu diajarkeun ku NU mah tradisi padesaan. Benten sareng Muhammadiyah, upami Muhammadiyah mah di kota ka kampung. Margi nu dikembangkeunana persoalanana persoalan sains dan teknologi itu kinten-kinten. Insyaallah sekalipun pesantren ieu lahir sebelum ada NU secara organisasi, tapi insyaallah pesantren ieu berajaskan, berdasarkan, berfalsafahkan di samping Al-Quran dan As-Sunnah, oke pada prinsipnya menganut paham-paham ilmuna para ulama anu parantos muttabar. Kalayan
tandana ieu pasantren sebagai tanda pesantren Nahdlatul Ulama. Kuayana ieu pesantren masih mempertahankan anu disebut kutubut turas, hartosna kajian-kajian kitabna para ulama anu sakatelah kitab kuning. Upami hanya sekedar Quran hadis eta mah sanes NU gitu. Janten NU lebih khusus dina nilai ke-NU-an, dina nilai Ahlussunnahna dibanding sareng Muhammadiyah. Setiap orang NU pasti bermuhammadiyah karena kita tidak mau disebut menganut Fir'auniyah. Tapi tidak setiap orang Muhammadiyah mengikuti NU. Walaupun sekarang ada statement perbedaan NU dengan Muhammadiyah tinggal satu, NU merokok, Muhammadiyah belum bisa merokok, berarti masih fakir gitu kira-kira. Setuju Bu? Wah setuju Bu Manda. Karena musuh merokok wah setuju. Pada dasarnya malam ini bukan memperingati kematian, karena memperingati kematian itu bid'ah. Ya, memperingati kematian itu bid'ah. Kenapa? Karena kematian adalah musibah. Tapi anperyogi ayeuna dalam rangka memperingati semangat perjuangan almarhum, baik itu Mama Sepuh ataupun Kiai Haji Muhammad Yusuf Mubarak. Insya Allah naon anu diungkapkeun ku Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Ilahi adikni ta'ma fuika yawmala banunun wala balun hunalika yanfa'u hoyong pisan ngaraosan rasa hampura Gusti bisa anak harta moal bisa nulungan Ilahi fa'anisni bitalqini hujjati idza kana li fil qabri mathwan wa matja'u atupamu gihegarkeun kudi buruk pijawabeun engke upamina abdi tos ngaringkuk di kuburan. Walhasil almarhum Kiai Haji Yusuf Mubarak sanes wafat secara ruh, tapi nganggur wafat secara jasad. Adapun ruhnya justru masih bergentayangan nu aya dina benak emutan para alumni upami bade ngijir karena lahirna pesantren ieu anu meh Gusti kuring ditaroskeun lahir 1921. Berarti ieu pesantren sudah memasuki usia 104 tahun, jadi seabad lebih. Kinten-kinten upami alumni nah haridem sadayana
ieu moal kalebetkeun di tempat. Leres teh nu hadir mung sakit berarti kuring tiasa dipresentasikan masih banyak alumni yang belum sadar, yang belum bisa memaknai daripada nilai-nilai perjuangan para masyayikh, para guru, para kiai, para ajengan. Bujeng-bujeng para masyayikh anu memang moal tiasa kasingkat buayana saking sambung menyambungna ilmu dalah ka guru anu masih kene nyambung secara ittisal sanadna ternyata seueur munqati alumnina, seueur majhul ainain, seueur majhul halan, dugika tetiasa hadir dina ieu acara. Padahal insyaallah pun hadir sadayana ieu tempat pasti moal kalebetkeun ku ieu tempat. Leres teh Pak? Janten anu diperingati ayeuna sanes memperingati kematian, tapi memperingati semangat perjuangan anu buktos perjuangan para pendahulu itu ada dalam perjuangan para alumni. Anu tangtos alumni dikawin 1921 dugi ka 2025 ayeuna. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu punya anggapan terhadap orang-orang yang dimatikan dalam fisabilillah. Fisabilillah teh idopa musyabbah bi kana musyabbah. Syubbiha dinul Islam bisabilillah. Agama Islam anu sapertoskeun jalan dina pada ngadugikeun kana at-thariq jalan al-muwassil nu bisa ngadugikeun ilal maqsud, at-thariqul musilu ilal maqsud anu tiasa ngadugikeun kana tujuan. Tantos tujuan para kiai, tujuan para ulama, terutama ulama Nahdlatul Ulama, hidup itu adalah untuk pesantren. Hidup itu adalah untuk agama, bukan agama untuk hidup, bukan pesantren untuk hidup, tapi hidup untuk pesantren, untuk agama. Maka pernapasan anu dikembangkan ku para ulama, baik secara pola pikir, gerakan, malah termasuk menyumbangkan harta dan tenaga, itu dinararaga fisabilillah. Maka saul Allah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan kamu anggap bahwa orang-orang yang dimatikan dalam fisabilillah itu dianggap mati. Maka intinya ayat idrok intikal nyaeta bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun.
Justru mereka itu adalah hidup. Namun kehidupan orang-orang yang dimatikan dalam jihad fisabilillah itu bukan hayatun tabi'iyatun, bukan hayatun adiyatun, tapi hayatun barzakhiyatun la ya'lamuha illallah. Hidup bukan hidup secara adiyah, bukan hidup secara tabi'iynya, tapi hidupnya adalah hidup secara barzakh. Tantos upami ayah kene namanya Pak almarhum Kiai Yusuf Mubarak, ayeuna teh masih mimpin di pesantren, mimpin berjamaah, ngawurugna, ngajak bekerja bakti. Eta panginten nu disebut hayatun dunyawiyah, sesuai dengan fungsina masing-masing. Mung anjeunna tos teu aya di dunia, maka hayatuna adalah hayatun barzakhiyah, hidup secara barzakh anu moal uninga, karena hidup barzakh eta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menjadikan tanda mereka hidup adalah dengan hidupnya para ulama, diteruskan dengan kehidupan para alumni. Maka dikira kalau alumni pondok pesantren Al-Khaliliyah menghidupkan nilai-nilai perjuangan almarhum, maka pastilah pesantren ini semakin maju, semakin bertambah, semakin bernilai, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kenapa? Pertama, Pak, pesantren mah juga program pemerintah. Kalau program pemerintah wajib belajar 9 tahun. Tapi program Allah minal mahdi itu program Allah. Nah, makanya umat Islam jangan tertipu dengan ajakan arahan dari pemerintah istilah belajar 9 tahun. Kita ini justru belajarnya adalah al-makhbarah ilal ma'bad. Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal ketika mengadakan survei ke tiap-tiap daerah, maka ketika Mu'ad bin Jabal menemukan sebuah lembaga yang kita kenal sekarang ini adalah Al-Ma'ahid pesantren, Ma'hadul Tarbiyatul Ma'had, Ma'hadul Tarbiyah Al-Islamiyah. Jadi di pesantren itu judulnya itu bukan Ma'hadul Ilmi, tapi Ma'hadul Tarbiyah. Ma'had itu pesantren, tarbiyah pendidikan. Jadi selama hidup kita ini adalah tarbiyah, mendidik, bukan sekedar memberi ilmu, tapi mendidik. Mendidik lebih penting daripada berilmu. Mana mungkin bisa mendidik kalau tidak ada ilmu? Tapi tidak setiap orang yang berilmu bisa mendidik. Makanya di pesantren judul-judul itu, lihat di kalender Ma'hadut Tarbiyah Al-Mubaidiliyah, berarti mengedepankan tentang pendidikan.
yang tentu namanya pendidikan tidak lepas dari keilmuan. Nah, ketika berbicara tentang pesantren, kata Mu'adz bin Jabal dengan bahasa isyarahnya, dengan ungkapan yarul mahabira fi aidit thalabah, ketika melihat wadah-wadah mangsi. Kenapa wadah mangsi? Ada wadah mangsi di mana? Kami santri Paluhur makan dina salep 88 tilas santri gagarotia sanes. Terus deh salep 88 paragi santri buduk. Ayo putra kita. Kemudian wadah mangsi yang terbuat dari salep 88 atau napi dina tanco. Terus kata Mu'adz bin Jabal hadihi, kata Mu'adz bin Jabal ketika melihat yarul mahabira fi aidit thalabah, hadihi surujul Islam. Ini adalah lampu-lampunya Islam. Berarti sudah dicatat, bisa ditilai bahwa pesantren adalah merupakan cikal bakal untuk menjadikan bukti daerah itu secara Islamnya maju, secara Islamnya cerah ketika melihat wadah-wadah mangsi yang ada di tangan para santri, yakni santri-santri belajar tentang ilmunya para ulama. Emang itu musim dia nantinya. Itu masih kayaknya nggak mau mangsi yang lebih cocok. Masih. Alhamdulillah. Kami di Batur matos jarang kita cekapnya pukul 03. Yarul mahabira fi aidit thalabah. Mu'adz bin Jabal ketika melihat wadah-wadah mangsi yang ada di tangan para santri, maka Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadihi syurujul Islam. Ini adalah lampu-lampunya Islam. Berarti merupakan bahasa kinayah menandakan majunya Islam karena ilmu dan pendidikan, atau pendidikan yang jelas-jelas karena ilmu. Kemudian Mu'adz bin Jabal ditanya, ila aina ya Aba Abdillah? Sampai kapan namanya yang disebut surujul Islam? Maka jawaban Mu'adz bin Jabal, al-mahbarah ilal mahbarah. Wadah mangsi yakni thalabul ilmi, yakni tarbiyah di pesantren itu, dari mulai masuk ke pesantren sampai ke liang lahat. Berarti jelas-jelas namanya pendidikan di pesantren tidak dibatasi dengan 9 tahun, tapi seumur hidup. Terus Pak, makanya pesantren itu jangan dianggap pendidikan kurang wajar, malah justru pendidikan yang sangat mengajarkan tentang akhlakul. Coba kalau di Indonesia sudah tidak ada pesantren, mau seperti apa masyarakat, bangsa, rakyat Indonesia? Sok makanya inilah ketika seorang santri yang sudah diizinkan untuk pulang dari pesantren, bukan terbuka
putus segala-galanya. Malah justru setelah keluar dari pesantren mendapat doa dari gurunya, itu akan lebih lengket daripada santri masih ada di pesantren. Maka hubungan batin Bapak, hubungan batin alumni ketika sudah keluar dari pesantren akan lebih dekat daripada batin santri ketika ada di pesantren. Coba kalau batin santri ketika di pesantren hanya punya nilai barang kiai, barang santri dan barang kiai. Terus deh, santri gaduh bakna, kiai gaduh lauk, dipali ke santri. Ada nilai barang kiai, barang santri. Emut simkuring menjuluti di Haul Kuning gacan ayah listrik secara PLN, tapi masih menggunakan diesel. Jam 11 malam pasti diesel terus dipadukan. Pun bapak menuju ngaus kaluan atau otomatis di jalan raya ke pesantren itu ada gacan ayah jalan raya, gacan ayah lebat mobil, jalan kaki, nangge baterai. Pas sumping ka komplek surat sorot kapal. Cek beker maling ngelawu. Anjing cenah ulah di kana beungeut atuh ieu cenah. Beungeut ke lauk aing. Ai kupun bapak kalau disorot teh. Anjing teh cenah. Buru cenah bisi ka beungeut datang ajengan. Ieu sirip cenah. Ai kupun bapak teh. Ulah dia lagi. Nu gede aja. Ini ajengan bro. Tapi juga ayah yang sama mau laut itu. Nah itu menandakan bahwa guru itu ridho. Terus deh. Jadi al-makhbarah ilal makhbarah. Maka para alumni ketika sudah keluar dari pesantren harus merasakan tanggung jawab bersama. Kalau pesantren ini lahir tahun 1921, itu perjuangan beliau, semata-mata perjuangan beliau. Tapi ketika santri sudah mungkin sudah menyebarluaskan ilmunya di tempat masing-masing, maka pesantren ini bukan tanggung jawab pesantren sendiri, tapi justru tanggung jawab dengan para alumninya. Kenapa? Karena tadi wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillah itu iraha, yaitu minal mahdi ilal lahdi, minal makhbarah ilal makhbarah. Tinggal witang kurang diajarnya kalau mangsi nyocolkeun pena kana mangsi ngalokatan dugi kapupus, itulah perjuangan. Jadi sanes tinggal witan lebet pesantren dugi ka mungkin sanes. Jadi ketika sudah keluar dari pesantren, ini yang harus jadi catatan. Keterikatan batin seorang murid terhadap alma mater itulah yang menjadikan salah satu kunci kesuksesan. Ketika alumni sudah keluar dari pesantren, kemudian putus rasa mahabbah ke pesantren, itu berarti bukan tarbiyah pesantren, tapi etama
Nah bedanya jeung sekolah keluar turun di balik kertas sajubir ngaranna ijazah. Walaupun sampai hari ini ijazahnya belum ketahuan asli atau palsu. Terus dah. Tapi namanya seorang kiai Kacau. yang keluar dari pesantren bukan hanya sekedar ijazah yang dipertanyakan asli atau palsu, tapi dipertanyakannya bagaimana seorang alumni ketika sudah ada di kampung halaman masing-masing. Apakah semakin tertarik wajilat qulubuhum ketika mendengar pesantrennya, ketika mendengar alma maternya, atau justru ketika wajilat qulubuhum mendengar tentang alma maternya, itulah santri yang sukses, itulah alumni yang sukses. Tapi kalau ketika diungkapkan kalimat alma mater, alumni pesantren Al-Khaliliyah akan mengadakan acara haul pimpinan bla 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 bla, kemudian diam 1000 bahasa, berarti itu sudah mati imannya. Betul tidak? Makanya ketika sudah jadi alumni, maka alumni itu napasnya setengah untuk memperjuangkan alma maternya. Maka pastilah pesantren ini setelah ditinggal bukan surut, tapi justru kalah banyak santri. Nah ini penilaian kiai-kiai di Jawa Barat dengan beda kiai-kiai di Jawa Timur. Makanya pesantren di Jawa Timur itu setelah generasi ke-1 diganti generasi kedua, semakin maju. Apalagi sampai pemimpinnya yang namanya cucunya, berarti usia pesantren itu akan masuk 1 abad. Binten-binten Pak Kiai non tadi Yusuf Mubarak, dia statusnya nama Kiai Holil mantu, berarti ia kedana lampung maji mantu wae terus biasa kiat sampai 1 jantan ia pergi jantan catatan. Makanya para ulama menyampaikan sebuah ungkapan, laisa lil insani illa mahabbatun huwa khaliquhu rabbul alamin wa mahabbatu man huwa wasilatun ilaihi lahu. Kali ini laisa lil insani illa mahabbatun khaliquhu rabbul alamin wa mahabbatu man huwa wasilatun ilaihi lahu. Kasebat kenjalmi kalimat insan teh kamu cek ilmu mantek hayawanun mati, manusia yang berpikir. Tidak ada yang dikatakan kalimat al-insan illa mahabbatun, kecuali namina insan mah aya rasa mahabbah. Nah ini hapunten syukurin walami teh margi painten dinten eing acara alumnian di Lorongko pengawasan dinten Senin persiapan kane pemberangkatan kita ya teh hapunten dinten laisa lil insani illa mahabbatu
tidak ada yang dikatakan kalimat al-insan kecuali di situ nampak ada kalimat mahabbah. Nah, inilah yang jadi perbedaan santri dengan mahasiswa. Kalau santri ada mahabbah, kalau mahasiswa bukan mahabbah tapi ijazah. Kalau mahabbah pasti di atas ijazah, tapi kalau ijazah, apalagi ijazahnya palsu ya. Maka dengan kalimat mahabbah, siapa yang punya mahabbah? Yaitu huwa khaliquh, dan yang menciptakan insan. Karena kalimat mahabbah itu ada pada insan. Jadi yang dikatakan manusia bahan bakunya pasti di situ ada nilai mahabbah. Ketika menciptakan makhluknya, pasti yang menciptakan mahabbahnya pun siapa? Allah. Apa perbedaan antara mahabbah dengan al-hawa? Logatna al-hawa rasa cinta, rasa mahabbahnya cinta. Ngan upami al-hawa itu hanya sekedar nafsu. Kesatuan sareng anu raos eta al-hawa. Ningali bumi cetna menipas al-hawa. Aya istri ngalangkung ka pamangga tuh si kumpai itu al-hawa eta kisahnya. Atani hawa qabla an ma'rifal hawa fasoda faqalban khaliyan fatamakana. Telah datang kepadaku cintanya sebelum aku mengenal cinta, maka singgahlah cinta itu di hati yang masih kosong. Ma tola'ati syamsu wala qaribat illa wa dhikruki makrunun bi anfas. Tidak ada matahari terbit dan tidak ada pula matahari terbenam, melainkan aku ingat padanya dan napasku selalu menyertainya. Wala hamamtu bisyurbil ma'i min atasim illa wa qad ra'aitu hayalan fi kasih. Bukanlah aku minum karena haus, melainkan melihat bayangan wajahmu di dalam gelas. Majajtu ruhan biruhi bidurubi wa bi'ahdi andam rawadi. Aku campurkan hatimu dan hatiku, baik di waktu jauh maupun di waktu dekat, karena engkau adalah tujuanku. Kompak. Itu nilai-nilai dari kata al-hawa. Tapi kalau sudah nilainya kepada al-mahabbah, rasa cinta yang betul-betul, kecintaan disertai dengan nurani, dengan perasaan akal yang sehat, disertai dengan pemikiran yang sehat, maka insya Allah itu menandakan manusia yang sehat jasmaninya, apalagi yang sehat rohani. Kenapa? Karena al-mahabbah disertai dengan nilai-nilai keilmuan. Walaupun tanpa tidak terlihat bayangan wajah, tapi ada perasaan yang mengikat karena keilmuannya, itu pasti ada nilai mahabbah. Coba Kiai Yusuf Mubarak tentu punya guru,
Gurunya Kiai Yusuf Mubarok tentu punyanya guru, tentu punya guru-guru, tentu punya guru-guru sampai kepada Rasulullah. Walaupun sekarang ada perikhtilafan antara Pak Alawi dengan, tapi karena kita ada mahabbah dengan keilmuannya, walaupun kita tidak tahu secara nasabnya, tapi karena ilmunya sudah melekat, maka bagaimanapun kita tidak lepas dari mahabbah yang ujung-ujungnya kepada Rasulullah. Bahkan semua para nabi kita selalu bermahabbah. Jangan-jangan para nabi yang sudah mutawatir, ada seorang kiai, seorang wali misalkan, kemudian disebutkan ini makamnya, kan di situ sunnah kita berziarah karena liidharin mahabbah. Terus apalagi ini murid benar-benar sudah ngaji di sang kiai itu, maka tentu penghayatan nilai mahabbahnya akan semakin kuat. Kenapa? Karena tadi disebutkan tidak hanya khaliquhu, bukan hanya sekedar yang menciptakan kepada manusia yakni Allah, tetapi di situ dikaitkan wa mahabbatu man huwa wasilatul ilaihi. Dan di situ ada nilai-nilai mahabbah kepada orang-orang, di mana orang-orang itu telah menyampaikan nilai-nilai tujuan kita. Bedituna ka Rasulullah, bedina ka para kiai, ka para ajen. Makanya dengan hal seperti ini sebetulnya diarahkannya kemana ya? Apakah hanya sekedar seremonial, setahun sekali mengadakan haul, atau ada nilai lebih pada itu? Kalau hanya seremonial, ini sebetulnya menghambur-hamburkan dana. Berarti mana nilai dalam rangka mengabadikan tentang perjuangan beliau? Nah, itu pentingnya haul. Tapi kalau semakin cerdas alumninya, semakin tanggung jawab alumninya atas kemajuan alma mater pesantren ini, maka berarti haul itu jelas-jelas berhasil. Terus sudah dari doa hukum atau di mana-mana kita tunggu atuh. Yasinan dari kedah dina waktu sepupus. Tapi yang penting kita berpikir bagaimana ke depan pesantren ini semakin maju. Karena jelas al-mar'u Muhammad habba yauman qiyamah. Mun alumni masih menyadari, meyakinkan nanti orang-orang akan diikut sertakan dengan orang yang dicintainya, termasuk dengan gurunya. Pasti di situ ada nilai perasaan terpanggil untuk memajukan lebih daripada yang sekarang. Mutaba'ah utusan dina lagu lampah utusan, tepang di mana kempelan dina di masa koe kana langsaan. Mugi Kanjeng Rasulullah kersanya nyebat abdi sadaya, dipayunen Gusti Allah sinjatkan usul sadaya. Guru urang aya dina reng-rengan Rasulullah, compik teh muridna, hei alumni ka dieu. Kitu tah kiai teh. Terus teh
Leres depan. Tapi upami alumna bedegong Pak. Mana si anu teu aya, mana si anu teu aya. Kumaha perawasan ngajarkeun guru. Makanya dengan acara hal ini hakikatnya memperingati semangat perjuangan. Secara usia, alhamdulillah ia pesantren terputus-putus. Tapi alumni punya kewajiban untuk meningkatkan secara kualitas dan kuantitas. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Maka sebagaimana Simpuring meyakinkan, dengan berlabelkan Nahdlatul Ulama berarti benar-benar pesantren ini berlandaskan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nadiyah. Ain namina ge Nahdlatul Nahdlatul itu apa? Kebangkitan. Ulama itu orang-orang yang benar-benar mendalam ilmunya, karena diambil dari kata mufrad alim, bukan alim. Kadek ku aing ora hamzah. Ya. Lamun ku alim siksaan pedih. Tapi kalau ada alim berarti memahami secara hakikat, bukan sekedar wajah, tapi secara ruhnya pasti akan bisa terjangkau. Upami alim jamakna kana alimun, ulam alamatun. Tapi kalau alim jamaknya kepada bu'ala wali karimin wa baghibin fu'ala kadarima dohahuma qad jumlah alimun ulama. Tidak ada yang disebut ulama, tidak ada yang disebut Nahdlatul Ulama kecuali perintah Allah. Jadi kalau ditanya bagaimana hukumnya berilmu, wajib syar'i galaknya. Di mana pakai kuningan wajib syar'i tina Al-Qur'an. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Menurut Al-Qur'an tidak ada yang dikategorikan wa man ahsanu qawlan, berarti istifham bermakna nafi, karena di situ menunjukkan kalimat ta'ajjub. Tidak ada yang paling baik kecuali pertama mimman da'a ilallah, dibandingkan dengan orang yang selalu mengajak kepada Allah. Ternyata tafsiran mimman da'a ilallah itu pertama ad-da'i ilallah bitauhid. Orang-orang yang mengajak kepada Allah dalam kajian tauhid. Kita yakin tauhid yang dipegang adalah berpegang kepada Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Itu di pesantren-pesantren masih mengakui tentang sifat 20. Terus yang sebahagian kelompok sudah menganggap bid'ah. Wujud kita muhalafatul kiamu binafsihi
wahdaniyat kudrati rotat ilmu hayat sama qasar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman ayat hebelangkeun beda jeung kabeh nu anyar henteu butuh kana tempat jeung teu butuh apa sah capek. Jadi pesantren-pesantren di dieu masih kene ngaos tauhid. Ngaos teh Jitijan Sanusi Johar tauhid itu harus apa? Kedua, termasuk bagian daripada mimman da'i Allah adalah allati yad'una ilal Islam ila syariah nu disebut ilmu fikih. Siruana sapina naos di dieu. Surah Munajat, surah Mutafik, takrib, kemudian liangan naos, berarti jelas. Batur mamal ayam naos liangan. Ayah kecenang musabahoh tianu, ayah masih itu. Tapi asli orang NU pasti naoskan. Katilu alladzina yad'una ila Allah bil akhlaq disebut ilmu tasawuf. Nah, sedangkan di Nahdlatul Ulama ia bisa yang menjadi sasaran, yang menjadi ruhnya NU sebenarnya. Makanya kalau pesantren tidak ber-NU berarti memutuskan sanad keilmuan. Terus lamun ayah di pesantren masih kene ngamalkeun ilmu-ilmu tadi hek ber-NU berarti itu memutuskan sanad keilmuan. Putus sanad. Tapi jika ber-NU pasti sangatnya semakin banyak. Karena ilmu di pesantren itu bagaikan sungai-sungai, bagaikan solokan. Tapi kalau sudah masuk di Nahdlatul Ulama bagaikan lautan. Makanya alhamdulillah pesantren ini masih jelas menampakkan sebagai simbol-simbol keulamaan. Ada sebuah ungkapan dari Syekh Hasyim Asy'ari, wa amma ta'assubukum fi furu'id-din wa hamlukum nasa ala madhhabin wahid au qaulin wahid fa huwa alladhi la yaqbaluhu Allahu ta'ala minkum wa la yardahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yahmilukum ala dzalik illa mahdud ta'assub wa tanafus wa tahasub walau anna syafi'iyya wa malikan wa Aba Hanifata wa Ramli ahya'un la syaddadun nakira alaikum wa tabarra'u fi ma taf'alun. Andaikan kalian fanatisme, ta'assub itu fanatisme, dina soal furu'uddin ada istilah usuluddin, ada istilah furu'uddin. Kalau istilah usuluddin jelas sesat. Tapi kalau istilah dalam soal furu'uddin itu adalah tasawuf.
Tasawuf itu apa? Tasawuf itu apa? Tasawuf itu apa? Toleransi, gitu kan? Kalau ada seseorang ta'assub, fanatisme dalam bermadhab, sehingga dipastikan harus satu madhab, maka kata Syekh Hasyim Asy'ari bahwa alladzi la yaqbaluhu Allah, itu tidak bisa diterima oleh Allah. Wala yardahu Rasulullah, dan tidak akan diridhoi oleh Rasulullah. Bayangkeun atuh lamun ayeuna dina hadis Rasulullah ditafsirkeun ku hiji tafsiran, otomatis tafsiran anu sanes kitu bakal lepas. Terus teh urang contohan atunya geuningan Rasulullah Qobalani summa yusolli cenah gitu. Rasulullah teh cenah nyium ka kuring saur Siti Aisyah tuluy salat. Pane tafsiranna teh macam-macam. Aya orang NU mah ngangge kaidahna bukan lamun ieu mah Qobalani fayusolli, Nabi nyium tuluy salat hek harap atapna kupat, berarti mau wudu heula kata Rasulullah. Terus tapi ieu makan kusuma, ari summa teh tartib invisal, berarti antara nyium sareng salat aya jeda kunaon kudu tutup. Bade atuh mangga kitu oge, berarti ilmuna deet keneh gitu. Terus gitu. Atawa ngartoskeun Allah mastu urang mah guru program Pak batur mah puji mah gitu sanes. Tanawi lamun ayeuna umat Islam panatik hiji madhab, tidak ada tasan terhadap madhab lain, maka saur Syekh Hasyim Asy'ari bahwa layak balulullah walitabiqwa walayah milukum ala dzalik, dan tidak semata-mata ada di sifat itu inna mahdud takassub, itu hanyalah karena fanatisme, wa tanafus persaingan, wa tahasub yang sini kurut gitu. Walau anna Syafi'iyyan wa Malikan wa Abu Hanifah wa Rabi ahya, andaikan Imam Syafi'i, andaikan Imam Rabi, andaikan Imam Abu Hanifah muncul dari ke alam dunia alias hidup kembali, kemudian jelema terparasya tentang dunia, lasyadadun nakira alaikum, antos eta para ulama lahir-lahir dari alam dunia sabada wafat bakal menentang karena sikap urang. Terus deh. Nah, makanya di pesantren lagi diajar pas saya di ngawitan, pas saya Ibnu Malik dengan Ibnu Muti diajarkan. Tapi urang kamana berat? Berat kamana-mana da ilmu eta. Komunal dia aya pabetanaju. Cek Imam Bisriyin, cek Imam Kufiyin dia. Tenang. Belajar fikih jelas. Madhab anu opat dikaji kan. Kantun seuih umat Islam. Ya kerja jadi santri. Benten sareng masyarakat anu teu bernama santri. Benten seletik geus bada gegeran. Terus Rumawi nahdlatul ulama jelas kebangkitan ilmunya para ulama. Makanya kita harus bangga jadi NU-nya. Kenapa harus bangga? Karena NU dilambangkan dengan bola dunia. Ai dunia teh ai bola teh buleun, terus teh ai dunia jadi dunia teh buleun. Ulah penyok. Jadi
Jadi orang hidup di dunia itu kudu simpuleun keyakinan, simpuleun batin istiqomah. Garapan urang sanes langit, garapan urang sanes angkasa, tapi garapan urang mah bumi. Makanya harus diatur bumi teh mana lautan, mana daratan. Kade bisi daratan dijadikan lautan, lautan karena dijadikan daratan di paduran. Itulah hendaklah. Kenapa ilmu dilambangkan dengan bola dunia? Menandakan bahwa hidup kita ini harus kita sadari, namanya penduduk itu akan beda-beda. Ya, terus deh, orang kaum kuning dengan orang kecamatan apa itu? Parakan sama. Orang Sukabumi dengan orang Tasik beda. Orang Tasik, orang Sukabumi dan orang Bogor beda. Ada perbedaan. Sok bapak lamun dia ngabesan ke orang Bogor, kamu tuh dari Canak sih. Apa-apa butuh dari sana terus deh. Wajar budaya. Makanya Islam ini identik dengan budaya. Islam ini identik dengan kebangsaan. Jangan anggap Islam ini bertentangan dengan budaya. Qad yadunnu ba'dun nas, ada seseorang yang beranggapan innal islama laisat min innal wataniyah. Qad yadunnu ba'dun nas annal islama yunafi wataniyah aw wataniyah awil wataniyah laisat min ta'alimil Islam. Ada seseorang yang beranggapan bahwa kebangsaan itu, bahwa Islam itu bertentangan dengan kebudayaan, atau kebudayaan bukan dari ajaran Islam. Annal Islam yunafil wataniyah au annal wataniyah laisat min ta'alimil Islam. Ada yang beranggapan bahwa kebangsaan bukan ajaran agama, atau agama bertentangan dengan kebudayaan. Bagaimana benar atau salah itu? Yang benar adalah annal Islam wal wataniyah huma tau'amani, bahwa Islam dan kebangsaan itu adalah dua serangkai. La yumkinu ayyub sholat ahaduhuma anil akhar, yang tidak akan bisa terpisahkan antara satu dengan lain. Seperti gula anis. Namun tadi filosofnya tentang kopi itu kan, tadi Pak Wakil kan, apa itu kopi? Kopi itu percampuran antara kopi dengan gula. Tapi kalau gulanya saking manis malah disebut kopi. Ini malah kopi, gulain. Ayo ngalam kopi, gula kirang disebut kopi. Jadi mana yang buat? Kopi. Makanya Islam dengan budaya itu seperti itu. Makanya dengan kalimat Islam Nusantara, jangan antipati. Itu benar itu. Islam Nusantara itu benar. Artinya Islam mengambil cara sistem dakwahnya seperti di Nusantara.
Apa Islam di Nusantara? Kecerdasan para ulama, karena saking ilmunya tabakur, maka ulama-ulama Indonesia bisa merancang ilmu yang bisa dikaji dengan tanpa dipikir. Pertama, Resirna kita di pesantren atau anasar. Di pesantren kita seseorang atau nasar kan. Kemudian para ulama kapungkur dinatokeun. Ibriti nom jurumiyah jadi ibriti jadi alfiyah kitab silat. Ternyata ulama-ulama Indonesia setelah dimaknai secara benar, maka diterjemahkan berbentuk nato. Makanya dalam sunnah marana orang Yaman, pasti orang sunnah. Ajaran fikih dinadongkeun, nadong sunnah. Kitab Anatul Talibin diterjemahkan dengan nadong bahasa Sunda, karya orang Cianjur. Itu kan, itu berarti menyesuaikan tentang agama dengan kebudayaan, budaya bahasa, budaya nadong. Makanya ada beranggapan bahwa sesungguhnya innal Islam yunafil wataniyah, Islam itu bertentangan dengan kebangsaan. Au annal wataniyah laisat min ta'alimil Islam, atau kebangsaan bukan dari ajaran Islam. Dua-duanya salah. Yang benar adalah annal Islam wal wataniyah huma tau'aman, bahwasanya Islam dan kebangsaan itu tau'aman, dua serangkai. La yumkinu ayyub sholat ahaduhuma anil akhar, yang tidak bisa akan terpisah antara satu dengan lainnya. Ra'ayna anna man tamakkana al-islama fi fu'adi yuhaddidul wataniyah. Ketika seseorang sudah meyakini kebenaran tentang Islam, maka disitulah akan muncul rasa mahabbah terhadap tanah air. Yalal watan, yalal watan, yalal watan, Ubul watan minal iman, wala takun minal ilman, idhadu alal watan, Indonesia biladi antaun wanu fakoman, kullu mayyadika yauman toni ayyam. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawahku. Itu hubul watan minali. Dan kalau budaya baru salah, ketika budaya yang berseberangan, yang bertentangan dengan akidah, namanya itu munkar. Kalau budaya tidak bertentangan dengan agama, namanya makruh. Terus kali dari lamun budaya bertentangan sareng agama, namanya munkar. Ma'ankarahu syar'u wastahsanahu al-'urfu. Ku agama ketika sebab, tapi ku kebiasaan. Contoh
ibu-ibu resep Pak Emok. Budaya, tapi bertentangan sama hukum Sarah. Maka Pak Emok itu adalah Terus sawang sulna ayah budaya tapi bertentangan cara agama, namanya itu makruh. Mastahsanahul urfu wa lam yunkirhu syar'u. Kantos sakitu mudah-mudahan sing aya manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.